Kisah kriminal yang sempat menghebohkan Prancis hingga mengubah sudut pandang para sastrawan serta seniman ini dilakukan oleh dua bersaudara Papin atau The Papin Sisters. Keluarga Papin terdiri dari ayah yang pemabuk yang bernama Gustave dan ibu yang diduga berselingkuh sejak sebelum menikah yang bernama Clemence. Dari pernikahan mereka, lahirlah putri pertama yang dicurigai merupakan hasil dari perselingkuhan ibunya, yang diberi nama Emilia. Lalu pada tanggal 8 Maret 1905, lahir putri kedua mereka yang diberi nama Christine. Tapi, Christine kemudian dititipkan pada paman dan bibi dari pihak ayahnya sampai dia berusia 7 tahun. Selanjutnya, pada tanggal 15 September 1911, lahirlah putri ketiga mereka yang diberi nama Lea, yang dititipkan pada paman dari pihak ibunya sampai pamannya meninggal. Pada tahun 1912, putri mereka yang bernama Emilia oleh ayahnya sendiri ketika usianya baru 10 tahun. Hal itu diketahui oleh ibunya, tapi ibunya malah menuduh kalau Emilia lah yang telah menggoda ayahnya. Emilia kemudian dimasukkan ke panti asuhan Katolik untuk didisiplinkan. Setahun kemudian, ayah dan ibunya bercerai. Lalu beberapa tahun kemudian, Christine dan Lea menyusul Emilia untuk masuk ke panti asuhan itu sampai usia mereka 15 tahun. Pada tahun 1918, Emilia memutuskan untuk menjadi biarawati. Hal ini membuat dia memutuskan hubungan dari keluarganya. Rupanya, Christine memiliki panggilan yang sama, tapi ibunya melarang Christine menjadi biarawati, sebab Christine diketahui pandai memasak dan bekerja keras. Hal itu akan sangat menguntungkan jika Christine bekerja sebagai pelayan, sedangkan Lea tidak memiliki kepandaian apa-apa. Dia merupakan seorang gadis yang introvert dan pemalu, sehingga Christine dan Lea selalu berusaha bekerja di rumah yang sama sebagai pelayan. Hingga pada akhirnya mereka bekerja di rumah keluarga Lancelin yang merupakan seorang pensiunan pengacara. Di rumah mereka yang mewah dan megah, hanya ditempati oleh Monsieur René Lancelin sang kepala keluarga, istrinya yang bernama Madame Léonie Lancelin, dan putri bungsunya yang bernama Geneviève. Sedangkan putri pertamanya telah menikah. Awalnya semua terasa baik-baik saja. Bayaran yang diterima Papin bersaudara pun cukup memuaskan ibu mereka. Sampai setelah beberapa tahun bekerja di rumah keluarga Lancelin, Madame Léonie menderita depresi dan mulai melampiaskan emosinya yang berlebihan pada Papin bersaudara. Madame Léonie jadi lebih banyak mengkritik pekerjaan mereka dan bahkan tega memukuli mereka. Pernah satu kali kepala Papin bersaudara dihantam ke tembok oleh Madame Léonie. Puncaknya terjadi di tanggal 2 Februari 1933 ketika Madame Léonie dan putrinya baru saja pulang ke rumah setelah berbelanja dan mendapati kalau rumah mereka gelap gulita. Ketika ditanyakan, Papin bersaudara mengatakan kalau Christine salah mencolok listrik, sehingga listriknya padam. Madame Léonie marah dan mengamuk pada Papin bersaudara. Kedua gadis itu kemudian balik menyerang Madame Léonie dan putrinya. Christine menyerang Geneviève dan mencungkil kedua bola matanya. Lalu Christine memerintahkan Lea untuk melakukan hal yang sama pada Madame Léonie. Lea pun menuruti kakaknya dan mencungkil kedua bola mata Madame Léonie. Christine kemudian berlari ke dapur untuk mengambil pisau dan palu. Lalu dia pun segera kembali ke adiknya, dan mereka berdua menyerang majikannya sampai jasadnya tidak dapat dikenali. Tak tanggung-tanggung, Papin bersaudara bahkan memutuskan jasad majikannya. Setelah melakukan semua itu, mereka tidak melarikan diri, tapi hanya membersihkan diri dan mengunci diri mereka di dalam kamar. Tak lama berselang, pulanglah Monsieur René dan mendapati rumahnya gelap gulita. Pada saat itu, Monsieur René berpikir kalau istri dan putrinya sudah pergi duluan ke sebuah pesta di rumah teman mereka. Oleh karena itu, Monsieur René pun langsung pergi lagi tanpa masuk ke dalam rumah. Sesampainya Monsieur René di rumah temannya, didapati kalau istri dan putrinya ternyata tidak ada. Monsieur yang kebingungan akhirnya memilih kembali ke rumah dengan ditemani oleh menantu lelakinya. Saat mereka tiba di rumah, keadaannya masih gelap gulita dan mereka tidak dapat masuk ke rumah sebab semua pintunya dikunci. Hanya kamar Papin bersaudara yang terlihat terang. Karena merasa curiga, Monsieur René dan menantunya pergi ke kantor polisi untuk meminta bantuan. Polisi yang tiba di lokasi harus memanjat tembok untuk dapat masuk ke dalam rumah. Setelah rumah yang gelap itu diperiksa, didapati kalau Madam dan putrinya telah tewas secara mengenaskan dengan bola mata yang berjatuhan. Awalnya mereka pikir Papin bersaudara mengalami nasib yang sama.
Tapi ketika Monsieur hendak membuka pintu kamar mereka, rupanya pintu kamar itu terkunci dari dalam. Setelah kuncinya dibongkar oleh tukang kunci, didapati kalau Papin bersaudara sedang berada di atas tempat tidur dan tanpa busana. Sedangkan di dalam kamar masih terdapat palu yang berlumuran darah dan rambut. Mereka segera ditangkap dan mengakui semua perbuatannya. Tapi, Papin bersaudara mengatakan kalau aksinya dilakukan semata-mata karena untuk membela diri dari serangan Madame Leonie. Ketika berada di penjara sambil menunggu persidangan, kedua bersaudara ini dipisahkan satu sama lain. Rupanya, hal ini membuat Christine menjadi stres dan terus-menerus meminta untuk dapat dipertemukan dengan adiknya. Awalnya, pihak penjara masih memberikan kelonggaran dengan mempertemukan keduanya. Tapi ternyata saat bertemu, Christine segera memeluk Lea dan menciumi adiknya sambil membuka kancing baju Lea. Keduanya segera dipisahkan dan muncul dugaan kuat kalau keduanya terlibat hubungan insest. Mereka berdua pun menjalani sidang dan di persidangan kedua bersaudara ini saling melindungi satu sama lain. Pengacara mereka mengklaim kalau keduanya menderita tekanan mental dan tidak dapat disidang. Tapi setelah hakim memerintahkan 3 dokter kejiwaan untuk memeriksa mereka, hasilnya menyatakan kalau Papin bersaudara sehat secara mental. Walaupun setelah ditelusuri, rupanya keluarga Papin memang memiliki riwayat sakit jiwa. Di antaranya, pamannya yang melakukan bunuh dan sepupunya yang berada di rumah sakit jiwa. Pada akhirnya, dokter menyatakan kalau kedua bersaudara ini memiliki gangguan kejiwaan paranoid, dan Christine dinilai sebagai pihak yang mendominasi Lea, sedangkan Lea selalu berada di bawah bayangan Christine. Atas dasar inilah, Lea hanya dijatuhi hukuman penjara 10 tahun, sedangkan Christine dihukum seumur hidup penjara. Mereka juga dipisahkan dan tidak dapat bertemu. Christine menjadi depresi dan menolak untuk makan. Bahkan, dia sempat berusaha mencegah matanya sendiri sampai harus dipakaikan baju kekang dan dibawa ke Institut Kesehatan Mental. Tapi hal itu tidak memberikan dampak positif bagi Christine, hingga akhirnya Christine meninggal pada 18 Mei 1937 atau 4 tahun setelah dipisahkan dari Lea. Sedangkan, Lea yang ketika di penjara terpisah dari Christine, malah dapat mengembangkan diri menjadi orang yang lebih baik. Dia pun mendapat keringanan hukuman penjara menjadi hanya 8 tahun saja. Pada 1938, Lea dibebaskan dan dapat menjalani hidup normal bersama dengan ibunya. Lea diketahui bekerja sebagai pelayan hotel, sampai akhirnya keberadaannya sekarang tidak diketahui secara pasti. Tapi menurut seorang produser film yang memproduksi film berdasarkan kisah Papin bersaudara, Lea berada di sebuah rumah jompo dan menderita stroke, sehingga tubuhnya lumpuh sebagian dan tidak dapat berbicara, sampai dirinya meninggal pada tahun 2001. Subscribe akun YouTube aku untuk dengerin cerita lainnya, biar aku yang bacain dan kamu yang dengerin.